Dinas Pendidikan Aceh. Dengan tidak mengurangi ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, dimohon seluruh tamu undangan yang ada di ruangan ini untuk dapat mengheningkan nada dering telepon seluler atau alat komunikasi lainnya. Terima kasih. Mulia Jabe, Ratu Pelampuan, Mulia Rakan, Mameh Suara. Keberagaman budaya merupakan satu keistimewaan dan kekayaan adat, menjadikan Aceh dikenal sebagai salah satu provinsi yang unik dan punya kekhasan yang istimewa. Tarian kreasi yang dikemas dalam satu kesatuan ragam gerak yang diambil dari gerak tradisional Aceh yang biasa digunakan sebagai tarian pembuka dan menyambut tamu, dikemas menjadi satu kesatuan yang utuh untuk satu tampilan tarian kreasi dengan iringan musik yang menjadikan tarian ini semakin indah dan harmoni. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Culture of Aceh, persembahan dari Sanggar Maruno A.
persembahkan dari Sanggar Merunoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Aceh, yang kami hormati tim ahli Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Ibu di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh, Dewan Juri, tamu undangan, dan adik-adik peserta festival pentas seni siswa SMA yang kami banggakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kegiatan festival dan pentas seni siswa SMA tingkat Provinsi Aceh tahun 2022 dimulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus doa oleh Ustaz Syukri Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Sailasa Fatia, siswi SMA Negeri 1 Lung Semawe. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya laporan panitia penyelenggara disampaikan oleh pejabat pelaksana teknis Ketat kepada Ibu Hapasari SS. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan yang berbahagia ini. Kita dapat mengikuti acara pembukaan kegiatan Festival dan Pentas Seni Siswa SMA tingkat provinsi tahun 2022. Salawat beriring salam, marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membawa umat manusia ke alam yang berilmu pengetahuan dan berkebudayaan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Aceh, tim ahli Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Seksi Cabang Dinas Banda Aceh dan Aceh Besar, Dewan Juri, tamu undangan, panitia, pendamping dan peserta lomba yang kami banggakan.
23 kabupaten kota pada kegiatan festival dan pentas seni siswa SMA tingkat provinsi Aceh tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 11 November 2022 di Grand Aceh Hotel Syariah. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang saya muliakan, izinkan saya untuk melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun dasar penyelenggaraan 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 954/AT3/101/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada bidang pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh tahun anggaran 2022. Penyelenggaraan festival dan pentas seni siswa SMA bertujuan untuk 1. Meningkatkan kreativitas siswa di bidang seni yang berkarakter dan berakar pada budaya bangsa. Kedua, menumbuh kembangkan etos berkesenian untuk mencapai prestasi yang tinggi di kancah nasional. 3. Membangun pengalaman dan sikap toleran terhadap keberagaman. Hadirin yang saya muliakan, kegiatan festival dan pentas seni siswa SMA merupakan salah satu wadah yang dihadirkan oleh Dinas Pendidikan Aceh dalam rangka mengembangkan kreativitas seni dalam bidang seni pertunjukan dan seni penciptaan. Tema yang diangkat tahun ini adalah melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Terdapat 8 cabang seni yang diperlombakan. 5 cabang dilaksanakan secara tatap muka dan pentas seni siswa ini adalah siswa-siswi yang ada di 23 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Adapun yang hadir pada kegiatan ini ada 161 orang peserta, didampingi 23 orang pendamping yang mengikuti acara langsung di Hotel Grand Aceh Syariah. Sementara peserta secara daring berjumlah 115 orang, peserta selektif dengan menghadirkan dewan juri dari unsur akademisi dan praktisi seni. Pembiayaan kegiatan festival dan pentas seni ini siswa SMA tingkat Provinsi Aceh tahun 2022 bersumber dari PAPBA Dinas Pendidikan Aceh tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan festival dan pentas seni siswa SMA tingkat Provinsi Aceh tahun 2022 oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang terhormat Dr. Andes Al-Hudri MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Besar yang saat ini diwakili oleh Bapak Kasih. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu pejabat, saat ini tinggal sedikit di provinsi, antara lain saya, karena yang lain sedang berbakti sosial ke Tamiang sekaligus mengantarkan bantuan-bantuan kita dari adik-adik sekalian untuk teman-teman anak-anak semua yang ada di Tamiang yang cukup luar biasa saat ini ditimpa musibah. Tapi alhamdulillah tadi barusan saya terima laporan dari Pak Kacatim, termasuk Pak Sekretaris kita sedang mengepel di sana, mengepel ruangan
Yang saya hormati Bapak Tim Ahli juga hadir bersama kita di tempat ini, para kepala bidang ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Ketua MKKS SMA yang saat ini juga sebetulnya masih di lapangan bersama rombongan kita tadi malam berangkatnya. Mungkin dalam hal ini ada yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ibu para Dewan Juri yang hari ini hadir, Bapak Dr. Budi Arianto MA, dosen FKIP dari USK. Terima kasih Pak. Memang kita sama FKIP sekarang ini terus ini berjalan terus. Nah ini aktivitasnya salah satunya. Kemudian Bapak Ahmad Said SPD MSN, dosen juga di FKIP. Sendra Tasiku SK, terima kasih Pak. Kemudian Bapak Dindin Ahmad Nazmuddin MSN, dosen musik ISPI Aceh. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti banyak bibit di sini Pak. Ya, bukan hanya nanti di tingkat nasional, kita doakan ke internasional terus. Mudah-mudahan anak-anak kita ini anak-anaknya punya talenta. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Emensa SD, praktisi gitar Aceh Selatan, ada hadir. Wah, makasih Pak. Pak, usianya juga sudah cukup Pak ya. Tapi alhamdulillah, master gitar Pak ya, luar biasa. Memang tinggal di Aceh Selatan Pak. PNS di sana saya Pak. PNS di sana ya. Di mohon maaf Pak, di kantor mana Pak? Saya sekarang ini di Pol PP Pak. Satpol PP ya. Berarti mantan partner saya Bapak dulu. Saya pernah jadi ke Satpol PP Aceh juga. Makasih Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak Munjir SSN, praktisi seni komik digital. Ya. Kemudian Ibu Nurlaili SPD, koordinator Dewan Jurinya. Oh iya. Banyak panitianya juga ya, sekaligus. Bapak Edward, praktisi seni fotografi. Ya, terima kasih. Dan sebetulnya ini ada junior saya satu, tapi tadi saya tanya nggak ada. Bapak Frans Delian. Nah, beliau ini dulu kepala biro humas. Setelah itu beliau mengundurkan diri, terus menekuni bidang fotografi yang sepengetahuan saya seperti itu. Kemudian yang saya hormati para pendamping siswa, tadi laporan yang saya terima hanya 5 kabupaten yang mungkin belum bisa mengikuti acara ini, yaitu Tamiang. Kita tahu sendiri memang sedang sulit. Kemudian Aceh Utara juga sebagian ada. Kalau Irak Timur itu sudah sangat luar biasa musibah banjir setiap tahunnya. Kemudian Aceh Barat, Aceh Tenggara juga sama. Kalau sudah musim begini, mau lewat jalan Tanah Kabo juga longsor, mau lewat Kayu Luas juga longsor. Itu memang sudah seperti itu setiap tahunnya, apalagi kalau meluap kali alasnya. Satu lagi dari Aceh Jaya. Nah, Aceh Jaya saya belum tahu, mungkin durian lagi banjir, jadi belum sempat hadir di tempat kita ini. Terima kasih Bapak Ibu pendamping, luar biasa memotivasi anak-anak kita. Kemudian yang saya hormati tentu dan yang saya banggakan para peserta kegiatan festival dan pentas seni siswa yang kami banggakan, anak-anakku semua. Ini saya lihat cukup luar biasa, ganteng-ganteng, cakep-cakep, hebat-hebat. Tingginya kayaknya kalau berdiri sama, apakah udah dipilih, ini saya tak tahu juga. Ya, senyumnya juga sama, coba senyum. Nah, senyumnya juga sama, luar biasa. Tapi kalau nggak berani senyum, tadi pagi nggak sikat gigi. Ya, pasti nggak sikat gigi.
Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini di dalam kesibukan kita semua, aktivitas kita semua, kita masih dapat dipertemukan di tempat ini tentu dalam rangka pembukaan kegiatan festival dan pentas seni siswa tingkat SMA se-Provinsi Aceh. Selanjutnya, salam beri salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya sekalian. Bapak dan Ibu, hadir sekalian yang saya muliakan, seni itu indah. Seni itu indah. Segala sesuatu pekerjaan itu kalau kita landasi dengan seni pasti indah. Menulis kalau kita pakai seni indah. Ya, bermusik pakai dengan seni indah. Coba kalau nggak pakai seni main digreng, siapa yang mau dengarin? Kan begitu Pak ya. Tapi dengan seni dia buat kuncinya mulai dari A, B, C, D, F, G, H, I, J, itu ya kunci gitarnya ya. Enggak ya. Nah, akhirnya dengan itu seni indah di telinga kita, nyaman mata kita melihat seni itu. Kemudian kalau memutuskan sesuatu masalah kita pakai dengan seni pasti indah. Memang seni itu luar biasa. Namun Bapak dan Ibu, adik-adikku sekalian, jangan lupa dengan budaya. Kita punya budaya. Kalau saya terangkan ini mungkin terlampau tinggi di adik-adik. Kenapa sekarang ini di kita ini adab tidak ada lagi, rasa kebersamaan tidak ada lagi. Coba kita perhatikan, hormat menghormati tidak ada lagi. Kita sesama kita saling tuding. Coba kalau kita buka YouTube atau TikTok, itulah kalau bahasa anak sekarang ini, bahasa Aceh di situ temenak kayak nggak ada lagi sangkan dulu waktu lahir. Kan begitu kan? Siogianya kita lahir itu kalau laki diazankan di kuping sebelah kanan, kalau perempuan di sebelah kiri dikamankan, lalu ditetesi santan dengan manis. Tujuannya apa? Kalau berkata-kata itu supaya lemah, kalau berkata-kata itu supaya manis. Madu itu ditaruhkan ujung di batu, dipotongkan rambutnya. Kan begitu kira-kira. Sekarang tidak ada lagi. Coba buka. Coba dibuka adik-adik. Kalau kita lihat terkadang apakah ini aslinya budaya orang Aceh? Sepengetahuan saya tidak demikian. Sepengetahuan saya, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kita dengar di telinga kita sudah layak sekarang ini. Anak I, itu kan? Jadi tidak layak kuping kita. Saya terbayang Bapak dan Ibu sekarang di abad ke-21 ini, kita ini di eranya abad ke-21 saat ini. Bayangkan nanti kalau di abad ke-22 mungkin tidak pakai kolor pun lagi kita di Aceh, tidak pakai celana baju lagi. Coba bayangkan, kalau saya pakai, kadang-kadang saya merinding, ulama kita hujat, sudah enteng aja mulut kita ngomongnya. Coba perhatikan, sedih. Padahal Aceh itu terkenal dengan budayanya, adat istiadatnya. Itu dari Kesultanan Iskandar Muda dulu, Kesultanan Aceh. Hukum Mbak Temerhum, ya. Hukum Mbak Syahwala, adat Mbak Temerhum, kan gitu kan? Itu sudah filosofinya. Coba kita renungin. Hukum Mbak Syahwala, adat Mbak Temerhum, kan gitu kan? Nah, coba. Sekarang coba kita buka hati Bapak dan Ibu. Nggak ada. Guru sama muridnya saling tuding. Ya. Kita sesama kita ini tidak ada lagi saling hujat, saling maki hanya karena nafsu keserakahan. Ada mungkin maksud dan tujuan kita. Saya tertarik kemarin
ada satu tulisan Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian. Rupanya salah tempat lahir ini juga mempengaruhi. Bagus betul tulisannya, saya baca di media kemarin. Ternyata salah tempat lahir saja pun mempengaruhi. Begitulah kita sudah saat ini. Na'udzubillah min zalik, Bapak dan Ibu. Coba ini ke depan jangan ada yang seperti ini. Kalau mau diperbaiki di generasi muda ini, Bapak dan Ibu, inilah salah satu tujuan kita membuat festival seperti ini. Sehingga ada. Kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya kalau kita mau objektif memikirkan pendidikan ini sederhana betul. Sederhana betul. Walaupun saya basic saya bukan orang pendidikan, sederhana betul. Kenapa? Dari 0 tahun Bapak dan Ibu di tahun 2 tahun dia, anak-anak kita didik. Ya. Kemudian di TK 2 tahun, sudah 4 tahun. SD-nya 6 tahun, sudah 10 tahun. SMP-nya 3 tahun, 13 tahun. Baru ketika SMA jenjang SMA seperti ini 3 tahun. Mustahil sangat. Di TK saja dia tidak tahu ikrar 1, ikrar 2, mustahil dituntut di tingkat SMA ini harus pintar mengaji. Itu mustahil sangat. Mustahil sangat nanti ketika dia masuk FK bertemu dengan bapak dosen kita ini, dia anak yang pintar. Mustahil sangat ini Pak. Sangat mustahil. Coba kita lihat. Nah, berarti kita bagi 3 fase. Fase anak emas, ini masa emas ya, emas. Ini emas ini mau ditempah apapun bisa ya. Mau dibikin gelang, boleh cincin, boleh dan seterusnya. Ini anak emas. Itu yang saya bilang 13 tahun tadi. Ini seperti ini sudah pancaroba ya Bapak dan Ibu. Ini sedang mencari jati dirinya. Kalau di sini kita salah menentukannya, maka salah semuanya. Baru nanti di tingkat perguruan tinggi dia itu dewasa. Dewasa itu dalam artinya dia sudah mengerti budaya secara keseluruhan. Nah sekarang apalagi kalau kita dibungkus dengan identitas keagamaan. Nah, jadi pada kesempatan ini saya tidak usah baca pidatonya Ibu ya. Saya berharap pada Bapak dan Ibu, festival seni ini adalah salah satu ayo kita merubah sikap diri kita. Budaya kita bangkitkan kembali. Yang namanya dulu budaya gotong royong di Aceh itu cukup terkenal Bapak dan Ibu. Kenapa Aceh tidak bisa dijajah oleh Belanda? Karena kita simpan kegotong royongan, kebersamaan kita itu cukup luar biasa. Ketika Belanda masuk ke baru bisa sampai ke Makassar sana 11 tahun. Bukan sejarahnya. 11 tahun. Itu makanya ada kampung tangguh. Belandanya nyampe habis, memang kita pun Allahu Akbar habis kita pun. 11 tahun kompak. Di mana rusaknya ini Bapak dan Ibu ketika Snok Hogronya masuk ke Aceh yang disebut dengan Habib Putih. Disitulah kita mulai nyo jahaya, nyo pilih, nyo gayong, nyo bid'ah, nyo gini. Inilah dia menghancurkan kita. Berarti Bapak dan Ibu, siapa yang membuat seperti itu? Itu adalah cucu-cucu Snok Hogronya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Boleh tepuk tangan enggak Pak? Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini tolong tunjukkan keahlian kalian, tolong tunjukkan kelebihan kalian, tolong tunjukkan, tampilkan talenta kalian di atas panggung ini. Silakan anak-anakku semua. Anak Aceh itu anak pintar, anak Aceh itu anak hebat, luar biasa anak Aceh, luar biasa. Jadi saya berharap di festival seni ini, terutama kepada Bapak Dewan Juri semuanya, insya Allah Pak, dengan saya tidak ada awak gantung, awaknya, awaknya anak. Tolong Bapak cari bibit-bibit ini. Ini anak kita semua. Silakan Bapak pilih ini putra putri kita terbaik semua. Kalau mau maju Aceh, hilangkan rasa itu. Kalau tidak, tunggu hancurnya akan datang. Kuat kita, kuat orang lain. Hebat kita, hebat orang lain. Pandai kita, pandai orang lain. Tapi ketika kita objektif di dalam menentukannya, insya Allah kita akan melahirkan buah-buah yang baik.
yang ranum, yang indah, dan yang cukup berkualitas dan cukup luar biasa. Ini harapan saya kepada Dewan Juri. Silakan Bapak, ini hak penuh otonom di Bapak. Kalau ada nanti panitia yang coba-coba mendekati Bapak, tolong lapor saya. Silakan. Kita dari hal kecil dulu belajar. Hal kecil, salah nanti ke hal besar kita akan lebih bisa lagi. Saya yakin betul anak Aceh itu luar biasa. Dulu masih ingat kita bagaimana kalau dari segi olahraga PSAP cukup dikenal. Dulu tingkat nasional PSAP. Persiraja dulu Pak Nasir Lumut kan masih ada, sekarang cukup dikenal. Dulu kenapa tidak? Ya karena seperti ini kita ini. Dulu tidak ada lillahi ta'ala, yang pintar-pintar lah, yang tak mendukung, kan begitu kira-kira. Kalau sekarang kita semuanya colok kepentingan, sekalipun kemampuannya di bawah kata-kata yang curang. Nah, itulah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini mungkin saya berharap kepada adik-adikku semua yang semangat kalian yang semangat, tunjukkan keahlian, kemampuan kalian dari masing-masing cabang. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia. Ya, ada berapa cabang tadi Ibu? 8 cabang semuanya. Bahkan ini sekedar ya pengetahuan adik-adik sekalian. Akhir ini dalam tahun 2022 ini kita berapa yang mendapat medali tingkat nasional? Tuh, SMK 2 contohnya medali emas Pak. Itu CNC milling itu bukan main-main ya Pak. CNC milling itu pekerjaan karya yang 0,0 sekian mili tidak bisa meleset. Juara 1 nasional Pak. Itu kawan-kawan kemana mereka? Anak Aceh bawa rata-rata tahu nasional loh, bukan mulut saya. Bukan saya yang mengakuinya. Loh, kita dia bawa pulang ke sini medali, berarti itu dari mana dibawa medali? Kan tidak mungkin dia bawa medali dari Pasar Penayong, kan begitu? Itu anak Aceh. Milik CNC milik. Kemudian juara 1 Plating, itu perpintaan Pak, juara 1 juga. Kena lagi sama SMK 3 ini, juara 1 juga. Lomba biologi, ini mau berangkat ke Bali lagi, bahkan mungkin ke luar negeri nanti anak ini. Coba, berarti anak Aceh yang pintar-pintar. Nah sementara di mana? Di kita ini, ayo kita asah. Cara mengasahnya gimana? Ayo ke depan kita tingkatkan mutu kita, mutu guru kita. Itu makanya saya kerja sama dengan kita. Apa langkah-langkah yang kita ambil? Tidak usah lagi kita saling tunjuk. Tidak usah lagi kita saling menyalahkan. Habis waktu Pak. Tapi bagaimana caranya? Ayo perbaiki ini sama-sama, yuk. Ayo kita benahi sama-sama dengan keterbukaan, yuk. Tak usah tutup-tutup, apa yang ditutup. Saya bahkan kemarin mahasiswa anak-anak kita kerulim, kalau melihat IPA, kamu baca-baca aja, saya bilang apa-apa. Kenapa rupanya? Ada apa yang salah di dalam itu? Kenapa harus sembunyi? Enggak waktunya lagi Bapak dan Ibu. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, ayo kita perbaiki. Karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Bukan saya seorang, bukan kepala bidang seorang, bukan kepala cabang dinas seorang, tetapi tanggung jawab kita semua. Hulu ke hilir, hilir ke hulu, ayo kita seiring sejalan. Mudah-mudahan nanti Aceh ini di saatnya nanti akan dikenal kembali. Kita mungkin tidak ada lagi, tetapi suatu saat nanti orang akan mengingat. Waduh, dulu kami luar biasa. Pergi aja ke Banda Aceh, kata adik-adik saya yang datang dari Kabupaten Kota ini, mobil sempit-sempitan, tapi kami hebat, kami luar biasa, kami mampu. Nah, itu nanti kalian kenal suatu saat. Kami juga seperti ini. Toh semua kita makin menurun, bukan makin meningkat, makin menurun. Grafiknya seperti ini. Awal dari titik 0, kembalinya nanti ke titik 0. Coba kita lihat Bapak dan awalnya dari kecil kita terus balik lagi ke situ. Semua kita seperti itu. Nah ada yang seperti itu. Yang saya tahu yang tidak seperti itu cuma satu. Itu pun mungkin menurut keterbatasan ilmu saya, yaitu Nabi Khalil. Yang lain tak masuk juga. Yang lain masuk juga. Yang saya tahu. Nah Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,
Demikian mungkin beberapa hal pada kesempatan ini. Sekali lagi kami memotivasi adik-adik kami, bahkan nanti ke depan panitia kalau ada hal-hal yang seperti ini, tolong siarnya agak dibesarkan lagi. Memang saya paham ini kan tergantung kepada anak-anak kita. Namun demikian kita sudah harus mulai, jangan fisik semua, WC semua, ya kan? Kan lebih bagus pencerdasan seperti ini Bapak Ibu. Ya, coba WC satu sekolah 120 WC-nya itu apa? Siapa masuk kencing di situ? Kadang-kadang habis pikir saya. Tolong, lebih bagus pencerdasan seperti itu. Untuk kita, anak-anak kita dicerdaskan lebih bermanfaat saya pikir. Yang fisik sih penting juga, tapi lebih penting kepada anak-anak kita dulu. Moralnya, adabnya, seninya ada sehingga nanti Aceh ini aman dengan sendiri. Saya yakin itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan festival dan pentas seni siswa tingkat Provinsi Aceh yang dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan 11 November 2022 di Grand Aceh Hotel Syariah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak berkenan untuk tetap di atas panggung dan berkenan menyebarkan tanda peserta kepada perwakilan peserta putra dan putri. Kami undang ke atas panggung Ananda Yazid Dimas Kurnia dari SMA Negeri Unggul Subul Salam, Ananda Ghaniara Putri dari SMA Negeri 1 Takeno. Kami undang juga ke atas panggung Bapak Fauzan Azimah selaku tim ahli untuk mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Bapak Syahrul, disilakan juga Pak, mewakili cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Baik, boleh tepuk tangannya? Silakan Pak. Kepada adik-adik peserta yang lainnya, silakan untuk menyematkan tanda peserta secara mandiri, ya. Baik, terima kasih Bapak Al-Hudri, Bapak Syahrul, dan juga Bapak Fauzan. Adik-adik, silakan kembali ke tempat semula. Ya, hadirin yang berbahagia, dengan disematkannya pin tanda peserta oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, maka kita padai acara pembukaan Festival dan Pentas Seni Siswa SMA tingkat Provinsi Aceh tahun 2022. Selamat mengikuti rangkaian acara ini. Saya Raulatul Husna pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.